Cerita dimulai pada hari wisuda, seorang guru didorong dari lantai atas sebuah gedung. Saat ia jatuh dengan cepat, ia sempat melihat dengan jelas lencana di lengan pelaku, yang ternyata adalah lencana siswa dari kelasnya sendiri. Guru yang bernama Rina itu terkejut bahwa pelaku adalah salah satu muridnya. Selama 1 tahun terakhir, ia telah mencurahkan seluruh usahanya untuk mendidik mereka. Ia bertanya-tanya, apa alasan siswa tersebut ingin membunuhnya? Dalam ketakutan, guru itu menutup matanya. Tetapi tepat sebelum ia menyentuh tanah, bayangan masa lalu melintas cepat di pikirannya. Yang mengejutkan, ia tidak mati. Sebaliknya, ia mendapati dirinya kembali ke ruang kelas, persis 1 tahun sebelumnya, pada hari pertama sekolah dimulai. Guru itu tersadar bahwa ia telah kembali ke masa lalu, dan di antara 30 siswa di kelasnya, terdapat seorang yang berencana membunuhnya. Untuk mengubah nasib tragis yang akan terjadi 1 tahun mendatang, ia harus menemukan siapa pelakunya. Namun, kelas itu dikenal sebagai kelas bermasalah, penuh dengan siswa yang memiliki potensi menjadi tersangka. Awalnya, guru itu tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk mendekati siswa-siswanya dengan cara yang lebih ramah. Keesokan harinya, ia berusaha menciptakan hubungan yang lebih baik dengan menawarkan bantuan kepada siswa yang menghadapi kesulitan atau ingin berbagi masalah. Namun, saat ia menyampaikan niatnya dengan tulus, para siswa hanya menertawakannya, menganggapnya tidak waras. Ketika guru itu hampir kehilangan harapan, seorang siswa bernama Yosuke datang memintanya bantuan. Yosuke mengungkapkan bahwa orang tuanya terlilit utang rentenir, dan jika tidak segera melunasinya, ia harus berhenti sekolah. Ia meminta guru itu meminjamkan 500.000 yuan. Berdasarkan ingatannya dari masa lalu, guru itu tahu Yosuke memang akhirnya putus sekolah. Ia mulai curiga apakah Yosuke adalah pelakunya. Namun, 500.000 yuan bukanlah jumlah kecil. Guru itu khawatir jika ia menolak membantu, Yosuke mungkin menyimpan dendam dan berakhir membunuhnya di masa depan. Akhirnya, ia setuju untuk membantu. Ketika guru itu pulang untuk mengambil uang, ia terkejut melihat suaminya duduk di meja makan. Ia baru sadar bahwa saat itu, ia dan suaminya belum bercerai. Namun, ia tahu bahwa 6 bulan kemudian mereka akan bercerai. Dengan enggan, ia membicarakan rencananya mengambil tabungan sebesar 500.000 yuan kepada suaminya. Di luar dugaan, suaminya langsung setuju tanpa banyak bertanya. Satu-satunya syarat yang diminta suaminya untuk memberikan uang adalah mengganti sikat gigi lamanya dengan yang baru. Permintaan sederhana itu membuat sang guru sangat terharu. Ia pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin suami yang begitu perhatian ini justru meminta cerai 6 bulan kemudian? Kebingungan itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, guru tersebut meletakkan uang 500.000 yuan di loker Yosuke. Namun, saat Yosuke melihat uang itu, ekspresinya berubah menjadi aneh. Sang guru awalnya mengira bantuan tersebut akan menyelesaikan masalah Yosuke. Namun malam harinya, ketika ia pergi karaoke bersama temannya, ia melihat Yosuke menggunakan uang itu untuk berpesta dengan teman-temannya. Dengan penuh amarah, guru itu masuk ke dalam ruangan untuk meminta penjelasan. Namun, ia malah dihina oleh pemimpin geng siswa yang berkata, "Bukankah Anda sendiri yang bilang bisa membantu kami menyelesaikan masalah apapun? Karena itu, saya menyuruh dia untuk menipu Anda." Sang guru kemudian mengetahui bahwa beberapa hari sebelumnya, siswa lain juga telah menipunya dengan meminta bantuan palsu untuk membawa kursi ke sebuah acara klub. Faktanya, acara tersebut tidak membutuhkan kursi sama sekali. Mereka hanya ingin mempermainkannya. Yosuke bahkan dengan bangga mengatakan, "Utang orang tua saya bukan urusan saya. Itu tanggung jawab mereka sendiri. Uang ini adalah penghasilan sementara saya." Ketika guru itu hendak menegur Yosuke, para siswa segera mengeluarkan ponsel mereka dan merekam, mengancam akan mengunggah video itu dengan narasi bahwa ia sedang mengintimidasi siswa. Pemimpin geng akhirnya menyuruh Yosuke mengembalikan uang tersebut, karena tujuan mereka memang hanya untuk mempermainkan guru itu, bukan benar-benar mengambil uangnya. Namun,
Perbuatan itu telah membuat guru tersebut merasa sangat kecewa. Wajahnya menjadi dingin tanpa ekspresi, sementara para siswa justru tertawa bahagia karena merasa berhasil memperdayainya. Guru itu mulai menyadari bahwa sikap pasif dan penuh toleransi tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, menyerah sekarang bukanlah pilihan. Meski niat baiknya tidak dihargai, ia tetap bertekad untuk menemukan pelaku di balik rencana pembunuhannya. Ia memutuskan untuk melawan dan tidak lagi membiarkan dirinya dimanfaatkan. Para siswa tidak menyadari bahwa mulai hari itu guru mereka akan berubah total. Keesokan harinya, guru itu mendekati Kanau, seorang siswa yang sering menjadi korban perundungan. Ia bertanya apakah Kanau pernah diganggu oleh kelompok siswa tertentu. Namun, Kanau dengan tegas menyangkal. Guru itu kemudian memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan. 6 bulan lagi kamu akan mati bundir di sekolah, dan aku akan menghadiri pemakamanmu. Sang guru ingin Kanau memahami bahwa menghindar tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Guru itu kemudian mengambil tas Kanau untuk mencari bukti, meskipun ia tahu bahwa perbuatannya akan membuat Kanau marah. Ia sadar bahwa kematiannya di masa depan pasti berkaitan dengan perundungan yang dialami Kanau. Namun, Kanau tidak percaya dengan perkataannya. Dalam keadaan panik, ia merampas kembali tasnya dan langsung berlari keluar ruangan. Begitu Kanau keluar dari ruangan, ia langsung dikepung oleh sekelompok siswi. Tak lama setelah itu, pemimpin geng memanggil seluruh siswa untuk kembali ke kelas dan mengadakan rapat. Mereka curiga bahwa Kanau telah melaporkan tindakan mereka kepada guru. Mereka khawatir jika kasus perundungan ini terbongkar, hal tersebut dapat menyebabkan mereka dikeluarkan dari sekolah secara kolektif. Pemimpin geng terus menekan Kanau dengan pertanyaan, tetapi Kanau berulang kali menyangkal. Namun, para siswa tidak mempercayainya. Sayangnya, ini bukan pertama kalinya Kanau menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Pemimpin geng kemudian memerintahkan siswa lain untuk melakukan voting untuk menentukan hukuman bagi Kanau. Mereka yang tidak mengangkat tangan langsung mendapat tatapan mengancam dari pemimpin geng, sehingga semua orang terpaksa setuju. Sebagai hukuman, mereka memutuskan untuk merusak buku pelajaran Kanau di 3 mata pelajaran utama. Dengan cara ini, mereka berharap Kanau tidak bisa belajar. Pemimpin geng lalu meminta Kanau menyerahkan buku-bukunya, dan Kanau pun merasa sangat putus asa. Di saat yang sama, seorang siswa yang bertugas menjadi pengawas menyadari kehadiran guru yang sedang mendekat. Sontak, seluruh siswa pura-pura sibuk mendiskusikan rencana liburan mereka. Namun, guru tersebut memutar rekaman suara yang merekam tindakan perundungan mereka sebelumnya, membuat semua siswa terkejut. Ternyata, saat mengambil tas Kanau sebelumnya, guru tersebut dengan diam-diam meletakkan alat perekam di dalamnya. Ketika pemimpin geng mencoba membela diri, guru itu meminta Kanau menunjukkan buku pelajarannya. Karena Kanau tetap diam, guru tersebut langsung membuka loker Kanau. Benar saja, di dalam loker ditemukan buku pelajaran Kanau yang sudah hancur berantakan akibat dirusak oleh teman-temannya. Para siswa mulai panik, dan hal ini semakin meyakinkan mereka bahwa Kanau telah melaporkan tindakan mereka kepada guru. Sebenarnya, malam sebelumnya, setelah keluar dari karaoke, guru itu memasang kamera pengintai di atap kelas. 8 kamera yang dipasang di berbagai sudut ruangan memastikan setiap gerak-gerik siswa terpantau dengan jelas. Melalui pengamatan selama beberapa hari, guru itu menyadari ada yang aneh. Kanau, yang biasanya sangat rajin belajar, tiba-tiba berhenti membawa buku pelajarannya ke sekolah. Hal ini mendorong guru untuk mengambil tindakan lebih lanjut demi melindungi Kanau dan mengungkap kebenaran di balik tindakan perundungan tersebut. Setelah menyaksikan hukuman yang baru saja dijalani Kanau, guru mulai memahami situasi yang terjadi. Beberapa siswi yang merasa tersudut dengan marah menuduh guru telah melanggar privasi mereka dengan merekam secara diam-diam. Namun, guru menantang mereka untuk melapor. Ia bahkan mengatakan bahwa ia siap mempublikasikan rekaman suara dan video yang sudah ia miliki ke internet jika diperlukan. Ancaman ini membuat para pemimpin geng panik, karena mereka tahu jika bukti ini tersebar, mereka bisa dikeluarkan dari sekolah.
Guru dengan tenang menyatakan bahwa ia tidak akan menghukum mereka. Ia menjelaskan bahwa sekalipun mereka dihukum, mereka tidak akan merasa bersalah, melainkan justru menyalahkan Kanau. Guru bertanya, siapa di antara kalian yang benar-benar percaya bahwa ini kesalahan Kanau? Siapa yang sungguh-sungguh merasa benci hingga memutuskan untuk menyakitinya? Ruangan menjadi sunyi. Tak seorang pun berani mengakui kesalahan mereka. Guru menekankan bahwa banyak dari mereka hanya mengikuti tindakan orang lain karena takut menjadi berbeda dan diasingkan. Demi melindungi diri mereka sendiri, mereka memilih untuk ikut menyakiti orang lain. Guru merasa tindakan mereka sangat tidak manusiawi. Ia kemudian mendorong Kanau untuk berani berbicara dan mengungkap bagaimana ia disakiti. Saat pemimpin geng ingin meninggalkan ruangan, mereka menyadari pintu telah dikunci oleh guru. Guru dengan tegas berkata, "Hari ini, aku datang dengan tekad untuk menghadapi segalanya, bahkan jika kalian ingin menyakitiku." Ia menasihati Kanau bahwa melarikan diri atau menyerah tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya dengan keberanian untuk melawan, Kanau bisa mempertahankan harga dirinya. Guru juga berjanji bahwa mulai sekarang, Kanau tidak akan sendirian lagi, karena ia akan selalu mendukungnya. Didorong oleh kata-kata guru, Kanau berdiri dan mulai menceritakan pengalamannya. Ia mengungkap bahwa suatu kali ia mengunggah foto selfie ke internet dan fotonya menjadi viral. Hal ini menarik perhatian beberapa siswa laki-laki yang mencoba mendekatinya. Tetapi sebagian siswa lainnya merasa hal itu tidak pantas. Mereka menuduh Kanau berusaha menggoda laki-laki. Tuduhan tersebut membuat siswa lain mulai mempergunjingkannya. Karena Kanau awalnya tidak merespon, mereka mulai menghina dirinya secara langsung, yang akhirnya berubah menjadi kebiasaan seluruh kelas untuk mengejek dan menyakitinya. Kanau mengakui bahwa ia merasa sangat sedih, tetapi ia harus berpura-pura tidak peduli. Namun, perlahan-lahan ejekan itu menjadi kebiasaan. Semua orang memperlakukannya dengan buruk, seolah-olah itu adalah hiburan bagi mereka. Kanau akhirnya merasa terasing, tak berdaya, dan hanya bisa menahan rasa sakitnya sendirian. Awalnya, Kanau bahkan berpikir untuk keluar dari sekolah karena tidak tahan dengan situasi tersebut. Namun, ia sadar bahwa keputusan itu hanya akan membuat orang tuanya khawatir. Meski ibunya sempat curiga dengan perubahan sikapnya, Kanau selalu berpura-pura baik-baik saja. Ia hanya bisa fokus belajar untuk membalas pengorbanan orang tuanya. Namun, harapannya hancur saat suatu hari, di acara pembagian buku pelajaran, buku-bukunya dicuri. Tidak hanya itu, buku-buku tersebut dirusak dengan coretan kata-kata kotor yang tidak bisa dihapus. Meskipun diperlakukan seperti itu, Kanau tetap berusaha tersenyum, karena ia tahu bahwa melawan hanya akan membuat situasinya semakin buruk. Guru kemudian mendekatinya dan bertanya tentang rencana Kanau ke depan. Dengan hati yang sederhana, Kanau hanya berharap bisa menjalani kehidupan sekolah yang normal, makan siang bersama teman-teman, berbicara, dan pergi serta pulang sekolah bersama. Guru pun berjanji akan membantu mewujudkan keinginannya. Setelah mengeluarkan Kanau dari ruang kelas, guru memperingatkan para pemimpin geng bahwa siapapun yang berani menyakiti Kanau lagi, ia akan mengambil tindakan tegas tanpa peduli seberapa besar risikonya. Malam harinya, saat pulang kerja, guru menerima pesan dari Kanau yang menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia pulang tanpa menangis. Guru pun berjanji untuk menemaninya pergi ke sekolah esok hari. Namun, malam itu, beberapa siswa yang memakai penutup wajah mencoba merampok rumah guru untuk mencuri rekaman video bukti bullying. Meski memakai penyamaran, guru berhasil mengenali mereka dari postur tubuh dan pakaian mereka. Setelah gagal, para siswa tersebut kabur dengan ketakutan. Guru sudah mengetahui identitas mereka dan bersiap mengambil tindakan. Keesokan harinya, Kanau datang ke sekolah dengan perasaan gugup, khawatir jika teman-temannya akan tetap mengucilkannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semua siswa tampak sangat ramah, bahkan mereka yang sebelumnya bersikap dingin kepadanya kini menyapa dengan hangat. Walaupun situasi ini tampaknya menyenangkan, Kanau merasa tidak nyaman, karena perubahan sikap mereka terasa tidak wajar.
insting Kanao terbukti benar. Ternyata para pemimpin geng telah membuat grup obrolan khusus yang beranggotakan 29 siswa lainnya kecuali Kanao. Mereka telah merencanakan perubahan sikap ini sebagai bagian dari rencana mereka. Di dalam grup itu, para pemimpin geng, termasuk pemimpin laki-laki, mengejek dua anggota yang sebelumnya gagal mencuri rekaman dari guru. Ketika salah satu siswa itu menantang pemimpin mereka dengan mengatakan, "Kenapa tidak kau saja yang melakukannya?" Pemimpin geng itu membalas dengan dingin, "Orang tuaku akan kecewa, tidak seperti orang tuamu." Jawaban ini membuat Yosuke terdiam. Di balik sikap dinginnya, ternyata Yosuke menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Setiap hari, sepulang sekolah, ia harus bekerja beberapa pekerjaan sekaligus. Dan sepulang kerja ia masih harus mengurus dua adiknya yang lebih kecil. Ibunya, yang seharusnya bertanggung jawab, justru menghamburkan uang hasil jeripayah Yosuke untuk membeli barang mewah seperti pakaian bermerek dan kosmetik mahal. Suatu kali, Yosuke mendaftar kursus tambahan dengan uang yang ia tabung sendiri. Tetapi saat pulang, ia malah dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Hari-hari Yosuke penuh dengan kesulitan. Tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Pagi berikutnya, Kanao melihat Yosuke melakukan gerakan yang menarik perhatiannya. Yosuke berdiri di depan jendela, memeriksa matanya seolah-olah memastikan bahwa ia tidak menangis malam sebelumnya. Gerakan ini mengingatkan Kanao pada kebiasaannya sendiri ketika sedang sedih. Guru yang mengetahui kondisi Yosuke memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Ketika masuk, ia terkejut melihat kondisi rumah yang sangat sederhana, tetapi penuh dengan barang-barang mewah milik ibunya. Lebih mengejutkan lagi, ibunya sama sekali tidak peduli dengan masalah yang dihadapi Yosuke di sekolah. Bahkan ibunya berkata, "Kalau dia menyusahkanmu, aku siap memindahkannya ke sekolah lain kapan saja." Guru itu terkejut mendengar bahwa ibunya sama sekali tidak peduli pada pendidikan Yosuke, dan bahkan tidak berniat menyekolahkannya ke perguruan tinggi. Satu-satunya yang dipikirkan ibunya adalah agar Yosuke segera berhenti sekolah dan bekerja lebih banyak untuk mendukungnya secara finansial. Guru itu yang sangat prihatin berkata kepada Yosuke, "Jika kamu terus diam dan mengikuti semua yang ibumu katakan tanpa melawan, dalam 2 bulan ke depan kamu akan terpaksa keluar dari sekolah." Ternyata beberapa hari sebelumnya, Yosuke memang sempat meminjam uang dari guru itu. Yosuke selalu berusaha menjaga harga dirinya di depan teman-temannya, bahkan mengklaim bahwa masalah utang keluarganya bukan urusannya. Namun kenyataannya, Yosuke bekerja keras untuk mendukung kedua adiknya. Guru itu kemudian berkata dengan tegas, "Orang dewasa pun bisa salah. Kamu harus belajar melawan dan menyuarakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan." Meskipun guru itu tulus ingin membantunya, Yosuke merasa bahwa ia sedang diejek. Ia juga yakin bahwa hanya berbicara tidak akan menyelesaikan masalah. Di dalam dirinya ada pergulatan besar antara keinginannya untuk berubah dan ketakutannya menghadapi konsekuensi. Yosuke awalnya menolak saran gurunya, merasa bahwa berbicara saja tidak akan menyelesaikan masalah di rumahnya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai terpengaruh oleh perkataan sang guru. Malam itu, Yosuke mendatangi bosnya dan meminta gaji 1 tahun dibayarkan di muka. Ia tidak menyangka bosnya menyetujui permintaan tersebut. Dengan uang itu, ia berencana membantu ibunya melunasi utang keluarga, sehingga mereka bisa hidup tenang, dan ia bisa melanjutkan sekolah hingga lulus. Namun, setelah menerima uang itu, ibunya langsung membuka ponselnya untuk membeli pakaian bermerek. Yosuke yang melihat kerja kerasnya selama setahun akan dihamburkan begitu saja berusaha merebut kembali uangnya. Tapi ibunya malah mendorongnya dengan kasar dan memarahinya, menyebutnya sebagai anak yang tidak berbakti. Yosuke merasa putus asa melihat situasi ini, seolah tidak ada harapan ibunya akan berubah. Saat Yosuke hampir menyerah, gurunya kembali berkunjung. Sang guru sekali lagi mendesaknya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. "Kamu tidak seharusnya terus menahan diri dan menerima penghinaan," ujar gurunya. Namun, Yosuke tetap bungkam. Guru itu kemudian berbicara langsung kepada ibu Yosuke.
mengatakan bahwa alasan putranya tidak berani melawan adalah karena ia takut kehilangan ibunya dan keluarga. Yosuke ingin ibunya berhenti menganggapnya sebagai alat pencari uang dan berharap ibunya bisa berubah menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Tapi, ibu Yosuke terus melukai hatinya dengan sikap acuh tak acuh dan menganggap pengorbanan Yosuke sebagai hal yang wajar. Setelah itu, guru tersebut memanggil seorang pemuda berambut panjang yang sudah menunggu di luar. Pemuda itu bernama Shunji, yaitu sahabat terdekat Yosuke. Ia membawa uang hasil jerih payahnya dari bekerja sambil kuliah dan memohon kepada ibu Yosuke agar tidak memaksanya berhenti sekolah. "Saya ingin lulus bersama teman saya," katanya dengan tulus. Tetapi tindakan itu justru membuat Yosuke merasa malu. Ia selama ini berpura-pura tegar di depan sahabatnya, menjaga harga dirinya agar terlihat kuat. Kini, kenyataan pahit tentang dirinya terbuka sepenuhnya, merobek citra diri yang susah payah ia bangun. Melihat reaksi Yosuke, Shunji merasa kesal dan berkata, "Di depanku, apa yang masih kamu sembunyikan? Jika kamu marah karena aku merasa kasihan padamu, maka buktikan aku salah. Berusahalah menjadi orang yang hebat. Suatu hari nanti lemparkan segenggam uang ke wajahku untuk menunjukkan simpati padaku. Masuklah ke universitas yang bagus, dapatkan pekerjaan hebat dan buat aku iri pada kesuksesanmu." Kata-kata itu menyentak Yosuke, memberikan motivasi yang berbeda dari sebelumnya. Shunji yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk berhasil, dan keyakinan itu memberi semangat. Setelah mendengar segala yang terjadi, ibu Yosuke akhirnya menyadari betapa besar beban yang ditanggung anaknya demi keluarga. Dengan perasaan bersalah, ia pun setuju untuk mendukung Yosuke hingga lulus. Sahabatnya yang berambut panjang itu langsung memeluk Yosuke dengan penuh haru, senang karena mereka tidak akan berpisah. Namun, ibu guru Rina tahu, meskipun dia tampak diam, Yosuke menyimpan banyak hal di hatinya. Guru itu kembali mendorongnya untuk berbicara jujur, mengatakan bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Dengan keberanian yang akhirnya terkumpul, Yosuke mulai mengungkapkan semua perasaannya. "Aku tidak mengerti," katanya. "Aku menggunakan uang hasil kerja kerasku sendiri untuk sekolah, tapi mengapa ibu selalu bersikap seolah-olah ini adalah belas kasihan? Sejak usia 14 tahun aku sudah bekerja. Ketika anak-anak seusia sedang bermain, aku harus bekerja di restoran, merendahkan diri di depan orang lain. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Selama dua adikku bisa hidup lebih baik, aku rela menanggung semua rasa sakit ini. Tapi kenapa uang yang aku hasilkan dengan susah payah justru ibu habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna? Untuk pria lain, untuk membeli kosmetik dan pakaian mahal. Kenapa uang itu tidak digunakan untuk kami tiga bersaudara? Apakah aku ini anak ibu atau hanya alat untuk menghasilkan uang?" Mendengar ungkapan hati Yosuke, ibunya akhirnya menyadari betapa besar kesalahannya. Dengan mata penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada Yosuke. Namun, Yosuke tidak bisa begitu saja memaafkannya hanya dengan kata-kata. Yang harus ibu minta maaf bukan hanya aku. Ada juga dua adikku yang belum pernah sekalipun makan masakan buatan ibu dengan sungguh-sungguh. Kalau ibu benar-benar sadar akan kesalahan ibu, tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya ucapan kosong. Ibu Rina merasa lega melihat keberaniannya melawan nasib. Ini adalah langkah penting dalam hidupnya. Yosuke akhirnya menemukan kekuatan untuk melawan dan memperjuangkan masa depannya. Sementara itu, Kanao sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Ia merasa dijauhi teman-temannya dan berharap ada seseorang yang menemaninya pergi dan pulang sekolah. Yosuke dan Shunji kemudian mendekatinya, memberitahunya bahwa ada perintah di grup untuk menghindarinya. Saat Kanao berencana pergi dengan perasaan kecewa, mereka memanggilnya kembali dan meminta maaf atas perlakuan mereka sebelumnya. Setelah itu, Yosuke kembali bekerja di tempat kerjanya. Barulah ia menyadari bahwa pemilik toko tempat ia bekerja sebenarnya adalah teman gurunya. Bosnya telah mempekerjakannya atas permintaan sang guru, bahkan menyetujui pembayaran gaji 1 tahun di muka karena dorongan dari guru tersebut. Ternyata,
Sepanjang waktu gurunya telah mendukungnya secara diam-diam. Guru tersebut mengetahui bahwa muridnya tidak akan menerima uang darinya, sehingga ia memutuskan menggunakan cara yang lebih bijak. Kebetulan, pemilik toko tempat murid itu bekerja juga memiliki pengalaman serupa. Dulu ia pernah kesulitan ekonomi hingga harus meninggalkan bangku SMA, dan pengalaman itu meninggalkan luka mendalam baginya. Maka, ia dengan senang hati bersedia membantu murid tersebut. Walaupun sang guru menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk mengubah sikap murid-muridnya, kali ini ia menghadapi kejadian yang tidak pernah dialaminya di kehidupan sebelumnya. Suatu hari, tulisan berisi ancaman pembunuhan muncul di papan tulis. Hal ini mengejutkan semua orang, termasuk pemimpin kelompok pembuli di kelas. Ternyata tulisan itu bukan berasal darinya. Tulisan ancaman ini menunjukkan bahwa kamera pengawas di kelas telah dinonaktifkan. Meskipun mendapat ancaman, sang guru tetap tidak mempublikasikan rekaman kesalahan murid-muridnya. Sikap ini seolah memberi pesan kepada mereka bahwa selama tidak ada perbuatan yang sangat melampaui batas, ia tidak akan menggunakan rekaman tersebut untuk melawan. Namun, siapa sebenarnya yang menulis ancaman itu? Sang guru akhirnya memiliki jawaban dan memanggil dua murid, Meikun dan Rimu, yang biasanya pendiam. "Apakah kalian benar-benar ingin membunuhku?" tanya guru itu. Kedua murid itu terkejut karena mereka merasa sudah sangat hati-hati. Bagaimana sang guru bisa mengetahui bahwa merekalah pelakunya? Rupanya, hanya orang yang paham tentang teknologi seperti mereka, yang belajar teknik mesin, yang mampu menonaktifkan sensor kamera tanpa merusaknya. Guru tersebut memahami bahwa mereka tidak benar-benar berniat untuk membunuhnya. Jika mereka serius, mereka akan melakukan hal ekstrem, seperti mendorongnya dari lantai atas, seperti yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Namun, yang membuat guru penasaran adalah alasan dua murid ini melakukan tindakan tersebut. Ternyata, pemasangan kamera di kelas membuat pemimpin kelompok pembuli kehilangan tempat untuk berbuat onar. Akibatnya, mereka beralih ke laboratorium milik dua murid itu, merusak hasil eksperimen mereka. Tidak tahan dengan situasi ini, keduanya menulis ancaman untuk memancing perhatian sekolah agar kamera di kelas dicopot. Sang guru kemudian mengungkapkan masa depan yang menanti mereka. Ia memberitahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan, karya mereka akan memenangkan penghargaan tingkat nasional. Namun, hanya 4 hari setelah menerima penghargaan tersebut, karya mereka akan dihancurkan oleh para pembuli. Jika mereka ingin mencegah hal ini, mereka harus berani melawan. Namun, perkataan guru tidak serta-merta membuat mereka yakin, karena rasa takut terhadap pembuli masih menguasai hati mereka. Keesokan harinya, masalah semakin rumit. Murid-murid di kelas mengajukan petisi kepada sekolah untuk mengganti wali kelas mereka, dipimpin oleh dua murid pintar, Akutsu dan Higashi. Akibatnya, pihak sekolah memutuskan untuk menangguhkan pekerjaan guru tersebut. Saat guru itu pergi, sebagian besar murid bersorak kegirangan, kecuali Kanao, yang mencoba mencari keadilan untuk gurunya. Dua murid teknik mesin yang semula berpikir bahwa kepergian guru mereka akan menghentikan pembulian, justru menghadapi kenyataan pahit. Ketika mereka meminta kunci laboratorium kepada pemimpin pembuli, mereka malah diancam akan menjadi korban berikutnya seperti Kanao, yang kini diasingkan. Sadar bahwa situasi tidak akan berubah, Kanao memutuskan untuk bergabung dengan guru mereka dan melawan. Guru itu kembali menemui Meikun dan Rimu, mencoba meyakinkan mereka. Ia bertanya, "Apakah kalian benar-benar ingin menjadi teman bagi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri?" Guru menegaskan bahwa tidak ada gunanya tunduk kepada para pembuli, karena setelah lulus, mereka tidak akan pernah berurusan dengan orang-orang seperti itu lagi. Kata-kata guru ini berhasil menyentuh hati kedua murid, membuat mereka mulai memikirkan kembali pilihan mereka. Kedua murid tersebut merasa penasaran, mengapa guru mereka begitu perhatian terhadap mereka. Mereka pun bertanya kepada guru, "Mengapa Anda begitu peduli dengan kami?" Sang guru menjawab dengan tulus bahwa ia tidak ingin suatu hari nanti mereka menyalahkannya karena telah menyia-nyiakan masa muda mereka. Jawaban itu meninggalkan kesan mendalam,
meski mereka belum sepenuhnya memahami niat baik tersebut. Di sisi lain, Kanao menemui Akutsu dan Higashi yang masih berlama-lama di sekolah meskipun jam pelajaran telah selesai. Kanao menyadari bahwa mereka merasa bersalah kepada guru, sehingga enggan untuk pulang. Kanao pun berbagi kisah pribadinya. Dulu, aku juga takut untuk tidak mengikuti kemauan para pengganggu di sekolah karena khawatir akan menghadapi masalah. Aku sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nuraniku. Rasa bersalah itu membuatku tak ingin pulang ke rumah karena aku takut berhadapan dengan orang tuaku. Ia juga mengingatkan, kita tidak perlu berusaha menyenangkan semua orang, terutama mereka yang tidak kita sukai. Kita harus belajar menghargai diri sendiri. Keesokan harinya, para pengganggu kembali ke laboratorium, tetapi mereka mendapati barang-barang mereka telah dipindahkan. Salah satu dari mereka hendak menyerang Meikun dan Rimu, namun kedua murid itu memutuskan untuk melawan. Mereka mengungkapkan bahwa semua kamera pengawas di kelas telah dipindahkan ke laboratorium, sehingga tindakan para pengganggu akan terekam. Situasi ini membuat para pengganggu tidak bisa berbuat seenaknya. Meski begitu, mereka tetap melontarkan ancaman, bertekad membuat kedua murid tersebut diasingkan seperti Kanao. Alih-alih takut, Meikun dan Rimu mengambil sikap tegas. Mereka bahkan berlutut di hadapan para pengganggu yang mengira mereka menyerah. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut mereka justru sebaliknya. Kami mohon, jangan pedulikan kami lagi. Jangan berbicara atau berhubungan dengan kami. Kami sama sekali tidak ingin berteman dengan kalian. Hari ini kami menyadari bahwa saat kalian mengintimidasi orang lain, kami merasa sangat muak. Ketika kalian menertawakan teman sekelas, itu sama sekali tidak lucu. Jika kalian ingin mengucilkan kami, silakan saja. Kami cukup puas memiliki laboratorium ini dan teman yang berbagi minat yang sama. Pernyataan tersebut menggambarkan keberanian mereka untuk berdiri melawan intimidasi, memilih kebebasan dari tekanan sosial yang selama ini membelenggu mereka. Kini, mereka memutuskan untuk menjalani hidup sesuai hati nurani, tanpa peduli pada penerimaan dari orang-orang yang menyakiti mereka. Namun, jika kalian berniat merebut laboratorium kami tidak akan ragu untuk melawan dengan segala cara. Ketika para pengganggu wanita menemukan Akutsu dan Higashi, mereka berusaha mengancam sekolah dengan memaksa kedua murid tersebut untuk mengundurkan diri. Kali ini, mereka berencana agar guru mereka dipecat permanen. Namun, Akutsu dan Higashi malah memberitahu mereka bahwa mereka telah membatalkan permohonan untuk mengganti guru. Pengganggu wanita itu pun marah dan bertanya, "Kenapa kalian mengkhianati kami?" Mereka menjawab, "Kami tidak perlu membantu orang yang bukan teman kami. Ada orang yang mengajarkan kami bahwa tidak perlu menyenangkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri." Setelah konflik itu terselesaikan, guru mereka pun kembali mendapatkan posisi semula. Kanao pun senang dan mengajak guru untuk makan bersama. Tak disangka Akutsu dan Higashi juga datang. Dengan itu, Kanao akhirnya berhasil memiliki dua teman sekelas. Namun, meskipun para siswa merasa bahagia, di dalam hati guru mereka ada perasaan berat. Ia merasa bahwa sejak ia kembali dari masa depan, Kanao telah bertindak sangat aneh. Setiap kali guru menghadapi masalah, Kanao selalu ada di dekatnya. Guru itu akhirnya sadar bahwa Kanao, seperti dirinya, juga sedang menjalani kehidupan yang kedua. Ternyata Kanao juga mengalami reinkarnasi yang sama. Awalnya ia tidak bisa mempercayai kenyataan tersebut. Namun, ketika kembali ke sekolah, kejadian-kejadian yang terasa akrab membuatnya sadar bahwa dirinya telah terlahir kembali. Hal yang membingungkannya adalah guru mereka kini sangat berbeda dibandingkan dengan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Kanao sempat ingin bertanya mengapa guru bertindak demikian, tetapi ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan tersebut. Namun, ketika Kanao bingung, guru itu dengan tepat menyebutkan tanggal pengunduran dirinya dan pemakaman yang terjadi. Itu membuat Kanao sadar bahwa guru mereka pun mengalami kehidupan yang kedua. Kanao awalnya ingin mengubah nasibnya dengan usahanya sendiri. Namun ketika menghadapi bullying dari para pengganggu, ia kembali merasa putus asa.
Ketika ia merasa tak berdaya, kata-kata guru itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus bertahan hidup. Kanao akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melawan. Dan sejak saat itu, ia menjadikan guru sebagai sekutu dalam memperbaiki masalah di kelas. Dalam proses itu, ia juga berhasil berteman dengan beberapa teman sekelas. Guru mereka percaya bahwa Kanao mungkin juga tengah menjalani kehidupan yang kedua. Untuk memastikan dugaan dirinya, guru itu mengajak Kanao makan dan kemudian mengajaknya ke kantor. Begitu sampai di sana, guru langsung berbicara langsung, "Sekarang, aku sedang menjalani kehidupan kedua ini. Kamu juga kan?" Kanao pun mengakui bahwa ia sudah tahu bahwa dirinya dan guru itu sama-sama telah terlahir kembali. Ia tidak memberitahu guru sebelumnya karena ia ingin mengubah nasibnya sendiri. Namun, Kanao merasa penasaran dengan penyebab kematian guru, dan guru itu menceritakan bahwa ia dibunuh oleh teman-teman sekelasnya. Guru itu juga mengatakan bahwa ia harus mengubah sikapnya yang dulu, yang membiarkan bahaya datang begitu saja. Ia mulai menyadari bahwa membantu siswa mengatasi kesulitan mereka membuatnya merasa bahagia. Sementara itu, siswa-siswa yang dengan semena-mena menyakiti orang lain membuatnya semakin tidak bisa mentolerirnya. Kanao percaya bahwa jika mereka berdua terlahir kembali, pasti ada tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh takdir. Ia juga yakin bahwa ini adalah kesempatan terakhir, karena jika mereka gagal kali ini, tak ada lagi kesempatan kedua. Keesokan harinya, ketika guru itu memeriksa kalender, ia terkejut mengetahui bahwa hari itu adalah hari di mana Kanao meninggal di kehidupan sebelumnya. Saat membuka hadiah yang diberikan Kanao, guru menemukan sebuah kartu memori. Guru awalnya mengira Kanao ingin menyampaikan sesuatu yang sulit lewat video, namun ternyata itu adalah pesan terakhir yang ditinggalkan Kanao untuknya. Setelah menonton video tersebut, guru itu segera berlari mencari Kanao. Sementara itu, Kanao menemukan selembar kertas di dalam lemari yang mengajaknya untuk bertemu di koridor atap. Namun, yang tak disangka-sangka, tragedi yang sama terulang. Kanao jatuh dari lantai atas lagi. Guru yang panik segera berlari ke bawah, tetapi ia terlambat. Ketika melihat Kanao, ia sudah tergeletak tak bernyawa. Guru itu merasa sangat menyesal, merutuki dirinya yang tidak bisa mengubah nasib tragis itu. Ia berharap bisa terlahir kembali sekali lagi, bertanya-tanya mengapa Kanao yang juga terlahir kembali tidak bisa menghindari takdir kematiannya. Dalam keputusasaan,nya, guru itu merasa bahwa jika takdir tidak bisa diubah, maka dirinya juga akan menghadapi nasib yang sama dalam beberapa bulan ke depan. Ketika guru itu sampai di luar pemakaman Kanao, ia tak mampu memasuki ruang pemakaman. Guru merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi Kanao, yang berujung pada tragedi tersebut. Ia merasa bahwa ibu Kanao pasti sangat membencinya. Namun, meskipun ia belum pernah bertemu dengan ibu Kanao, ibu tersebut langsung mengenalinya begitu melihatnya. Bukannya menyalahkan guru, ibu Kanao malah dengan tulus mengucapkan terima kasih. Ternyata Kanao sering menggambar potret gurunya sebelum kematiannya. Ibu Kanao mengatakan bahwa putrinya sering memujinya dan selalu menyebutkan guru tersebut di rumah. Bahkan berkata bahwa guru itu mengundangnya makan siang bersama dan pergi ke sekolah bersama. Kanao menganggapnya sebagai guru terbaik dalam hidupnya yang membuatnya tersenyum kembali. Namun, ibu Kanao juga bingung, karena meskipun Kanao sangat senang dengan sekolah, ia malah memilih untuk bundir di sana. Jika itu adalah sebuah kecelakaan, ibu Kanao bertanya-tanya mengapa putrinya pergi ke koridor atap yang dilarang, yang seharusnya tidak pernah ia lakukan. Guru itu mulai menyadari bahwa kematian Kanao sangat tidak biasa dan berjanji akan mencari keadilan untuk ibu Kanao. Namun, ketika guru itu kembali bekerja keesokan harinya, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan atau bundir. Karena insiden tersebut memberi dampak buruk pada reputasi sekolah, pihak sekolah ingin segera menyelesaikan masalah ini. Guru itu tak bisa menahan diri lagi dan memutuskan untuk menunjukkan video yang memperlihatkan bagaimana Kanao dibully oleh teman-temannya. Guru berharap rekan-rekannya akan mengerti bahwa Kanao memiliki keinginan hidup yang sangat kuat dan jelas bukan bundir. Jika itu adalah kecelakaan, itu pun sangat tidak mungkin. Karena area tersebut adalah zona terlarang
dan Kanau tidak mungkin pergi ke sana tanpa alasan. Setelah menonton video tersebut, rekan-rekan guru pun terkejut. Guru itu menyadari bahwa ia tidak akan bisa menemukan pelakunya seorang diri, sehingga ia kembali ke kelas untuk mencari bantuan dari para siswa. Namun, siswa-siswa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendukung penuh upaya guru tersebut karena mereka merasa bersalah telah membuli Kanau di masa lalu. Mereka menyadari bahwa Kanau tidak pernah membalas dendam dan bahkan menjadi teman mereka. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun yang membunuh Kanau lolos begitu saja. Kelompok kedua terdiri dari siswa-siswa yang memiliki potensi untuk diterima di universitas favorit mereka. Mereka khawatir jika pembunuh Kanau tidak segera ditemukan, mereka bisa dianggap sebagai tersangka yang bisa menghalangi peluang mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, mereka tidak ingin penyelidikan ini meluas lebih jauh. Guru menyadari bahwa pikirannya sedikit egois, karena ini juga berhubungan dengan masa depan setiap siswa. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan mereka berdiskusi dan memutuskan langkah selanjutnya. Saat itu, kepala sekolah juga memberikan tekanan pada kepala bagian pengajaran, mengingatkan bahwa jika polisi sudah menganggap ini sebagai bundir atau kecelakaan, maka mereka harus segera menghentikan penyelidikan lebih lanjut. Kepala bagian pengajaran pun merasa sangat tertekan dan marah, namun teringat perkataan guru sebelumnya bahwa kematian Kanau mungkin disebabkan oleh pihak ketiga yang menjadi pelaku. Hal ini membuatnya terjebak dalam dilema yang sulit. Guru mencoba menghibur kepala bagian pengajaran, menyarankan bahwa jika ia kesulitan membuat keputusan, mungkin ia bisa mempertimbangkan kembali niat awalnya. Di saat yang sama, di dalam kelas, para siswa terdiam. Tiba-tiba, seorang siswa dari kelompok yang menentang guru berbicara. Siswa tersebut merasa tidak seharusnya mereka menggunakan alasan untuk melanjutkan pendidikan sebagai pembenaran. Jika mereka mengabaikan kematian Kanau, mereka akan merasa bersalah sepanjang hidup dan tidak akan bisa memaafkan diri mereka sendiri. Kata-katanya membuat seluruh kelas tersentuh dan mereka memutuskan untuk berani menghadapi konsekuensinya. Pada saat yang sama, kepala bagian pengajaran akhirnya membuat keputusan. Karena seluruh siswa sepakat untuk menyelidiki kematian Kanau sampai tuntas, ia merasa sebagai guru, dirinya harus mendukung mereka. Akhirnya, dalam konferensi pers, kepala bagian pengajaran membantah kesimpulan polisi yang menyatakan bahwa kematian Kanau adalah bundir atau kecelakaan. Ia dengan tegas mengatakan kepada media bahwa Kanau tidak mungkin bundir. Tindakannya ini membawa sekolah ke pusat perhatian publik, bahkan mempertaruhkan karirnya sendiri. Kepala bagian pengajaran sadar bahwa media akan mengekspos dan menggoreng isu ini setelah konferensi pers, dan ia memohon kepada media untuk tidak menulis sesuatu yang sembarangan. Karena di sekolah ada banyak siswa muda yang memiliki masa depan cerah, dan sebuah kata dari media bisa menghancurkan hidup mereka selamanya. Jika media tetap ingin menulis, ia memohon agar mereka hanya menyalahkan dirinya. Karena sebagai kepala bagian pengajaran, ia merasa bertanggung jawab. Malam harinya, saat guru kembali ke rumah, ia merasa sangat tertekan dan menangis. Semua ini membuatnya bingung, dan ia tidak tahu siapa pelaku sesungguhnya. Namun, saat guru hampir putus asa, seorang siswa bernama Toru yang sangat gemar fotografi menemukan sebuah petunjuk. Dalam video yang diambil pada hari kejadian, Toru melihat seorang pemuda asing dari luar sekolah yang masuk ke dalam area sekolah. Ini membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam kejadian tersebut. Toru kemudian memberitahukan guru tentang video yang berhasil dia ambil. Akibatnya, cerita ini semakin menyebar, dan seluruh kelas akhirnya mengetahui tentang kejadian tersebut. Semua siswa beranggapan bahwa pemuda asing yang terlihat dalam video itu pasti adalah pelaku kejahatan. Mereka langsung mengarahkannya kepada pria itu dan yakin bahwa dia adalah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Kanau. Ternyata pemuda asing tersebut adalah teman dekat dari siswa tukang buli yang bernama Rui, dan mereka berdua sering menginap bersama setiap malam. Siswa-siswa lainnya merasa bahwa Rui pasti ingin membalas dendam pada Kanau, dan itu sebabnya dia diam-diam mengizinkan temannya masuk ke sekolah, yang akhirnya berujung pada kematian Kanau. Pada saat itu,
Rui mengakui bahwa pemuda asing itu memang temannya. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Yosuke tidak bisa menahan diri dan langsung mencengkeram kerah bajunya. Ketegangan memuncak ketika Yosuke hampir bertarung dengan kelompok Rui. Namun, guru akhirnya tiba di kelas dan berhasil menghentikan perkelahian. Meski begitu, para siswa yang ingin mengetahui kebenaran tidak berhenti begitu saja. Mereka mendesak Rui untuk menjelaskan lebih lanjut, karena meskipun dia mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Kanao, guru merasa pelakunya tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja. Guru pun meminta penjelasan lebih lanjut dari Rui. Namun, bukannya memberikan penjelasan, Rui justru tertawa dengan sinis, yang membuat teman-temannya, termasuk teman baiknya yang berambut panjang, merasa marah dan ingin memukulnya. Para siswa yang ada di sekitar juga mulai ragu bahwa Rui adalah pelakunya. Jika dia benar-benar pelaku, mengapa dia bisa tertawa seperti itu? Tiba-tiba Rui berbalik dan hendak pergi, namun dia kembali dihentikan oleh teman-temannya yang masih menuntut penjelasan darinya. Mereka bertanya dengan keras tentang bagaimana sebenarnya kematian Kanao bisa terjadi. Namun, Rui hanya menjawab dengan dingin, "Saya tidak bisa menjelaskan." Mendengar jawaban itu, guru merasa ada yang tidak beres. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rui, sebuah rahasia yang tidak bisa dia ungkapkan. Guru pun berusaha menemui Rui lagi, merasa bahwa pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Namun, saat mereka berbicara, Rui menjadi sangat marah dan berkata, "Diamlah." Di saat yang sama, teman dari Rui menghentikan guru dan memberitahukan beberapa kisah lama tentang Rui. Pada malam hari, guru pergi ke rumah Rui untuk berbicara lebih lanjut. Guru menyatakan bahwa dia telah mendengar cerita dari teman Rui. Dia mengatakan, "Ketika ibumu meninggal 5 tahun yang lalu dan temanmu ikut menghadiri pemakaman ibumu, dia ingat betul bagaimana kamu tersenyum saat itu. Dia tahu itu adalah senyum penuh penderitaan karena kehilangan orang yang sangat penting bagimu." Guru melanjutkan, "Hari ini, kamu tersenyum dengan cara yang sama di kelas, seperti 5 tahun yang lalu. Temanmu memohon agar saya membantu, tetapi saya menolak permintaannya karena kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu telah menyebabkan banyak luka yang tidak akan pernah bisa hilang. Saya tidak bisa memaafkan sikap egoismu." Kata-kata guru itu menyadarkan Rui. Dia mulai mengingat kembali masa lalu dan merasa penyesalan mendalam. "Dulu saat aku mengolok-olok dan mengasingkan orang lain, tidak ada yang berani menentangku. Bahkan banyak yang ikut tertawa bersama," ujar Rui. "Aku pikir mereka semua menikmati suasana yang aku ciptakan. Namun, ketika 2 teman di laboratorium tiba-tiba berlutut dan memohon agar aku berhenti mengganggu mereka, saat itulah aku menyadari aku telah melampaui batas. Baru setelah Kanao meninggal, aku menyadari bahwa semua orang sebenarnya membenciku dari lubuk hati mereka. Dan mereka mulai merencanakan untuk meruntuhkan dunia yang telah aku ciptakan." Guru yang mendengarkan ini tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Apakah kamu mengatakan semua ini untuk membenarkan dirimu sendiri? Ketika Kanao dihina di depan seluruh kelas, apakah kamu pernah merasakan perasaannya? Saat itu aku pikir kamu hanya mengejeknya, tetapi setelah mendengar cerita dari temanmu, aku memahami itu adalah senyum perlindungan diri dari Kanao." Guru melanjutkan, "Kamu sebenarnya bisa memahami rasa sakit orang lain yang dibuli. Kamu juga tahu bahwa perilakumu sangat salah, tetapi kamu tetap melakukannya. Kamu masih memilih untuk terus menyakiti teman-temanmu dengan tindakan kekerasan itu." Guru semakin keras menegur, "Perilakumu itu adalah cara untuk menyembunyikan kelemahanmu sendiri, berpura-pura tidak peduli dan menunjukkan bahwa kamu bahagia. Sebenarnya, kamu menyembunyikan rasa takut dan ketidakpastian dalam dirimu." Kata-kata guru ini mengenai titik terlemah Rui. Guru itu melanjutkan, "Kamu memilih untuk bersembunyi dan menjaga harga dirimu di depan teman-temanmu. Bukan, kamu mengaku sebagai pelaku pembunuhan Kanao di depan kelas, tetapi kamu memilih diam dan tidak melanjutkan kata-katamu." Kemudian, Rui kembali menunjukkan senyum perlindungannya yang sudah menjadi kebiasaan. Guru itu berkata, "Sekarang Kanao sudah meninggal. Apakah kamu masih ingin melindungi harga dirimu yang palsu dan terus berpura-pura?" Guru itu melanjutkan,
Kami semua melihat bagaimana Kanau tumbuh dan berani melakukan perubahan. Apa kamu tidak merasa malu jika dibandingkan dengan seorang gadis yang lebih berani dari kamu?" Guru itu kemudian mendorongnya untuk melepaskan semua kedok dan menunjukkan sisi lemahnya. Karena ini mungkin kesempatan terakhir bagi Rui untuk berubah. Setelah itu, guru meninggalkan rumahnya dan malam sudah semakin larut. Suaminya sudah menunggunya di luar. Di kehidupan sebelumnya, karena sikap guru yang dingin, suaminya memutuskan untuk bercerai. Namun, kali ini guru tersebut telah berubah dan hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Dia mendengarkan kata-kata penuh perhatian dari suaminya dan merasa hangat di hatinya. Keesokan harinya, Rui memutuskan untuk merendahkan dirinya. Dia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ternyata, dia merasa bertanggung jawab atas kematian Kanau karena dia sering membuli dan mengucilkan Kanau, yang menyebabkan gadis itu merasa tertekan dan akhirnya bundir. Meskipun dia mengatakan demikian, teman-temannya tidak mempercayainya. Mereka berpikir itu hanyalah alasan untuk membebaskan diri dari kesalahan. Mereka juga merasa bahwa dengan banyaknya permusuhan antara Rui dan Kanau, gadis itu tidak mungkin bundir. Namun, guru tersebut tidak langsung menyalahkan Rui karena dia tahu bahwa hanya orang yang terlibat yang mengetahui kebenaran. Guru itu meminta Rui untuk melanjutkan penjelasannya. Dia mengakui bahwa dia merasa cemburu pada Kanau karena semua teman mulai berpihak padanya, yang membuatnya merasa terisolasi. Dia juga mengakui bahwa teman-temannya yang nakal adalah teman-temannya, tetapi mereka tidak pernah datang ke sekolah atas permintaannya. Kanau mengajarkan padanya untuk tidak menyakiti orang lain dan kata-katanya membuatnya sadar bahwa dia adalah orang yang sangat buruk. Rui melanjutkan dengan mengatakan, "Kalian mungkin berpikir saya hanya sedang meratap, tapi saya sungguh berharap kalian bisa memaafkan saya. Saya tidak berharap kalian benar-benar memaafkan saya, tetapi saat ini saya hanya ingin mengungkapkan semua perasaan saya." Kemudian, Rui menundukkan kepalanya dan dengan tulus meminta maaf. Teman-temannya yang sudah mendengarnya tidak dapat menahan diri lagi. Sebagai sahabat dekat Rui, mereka juga menyadari bahwa mereka ikut bersalah dan telah berperan dalam tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain. Dengan kesempatan ini, mereka mulai meminta maaf kepada teman-teman yang pernah mereka sakiti. Tak lama setelah itu, teman-teman lain seperti Yosuke dan Pria berambut panjang juga mulai berbicara. Mereka semua dulu adalah bagian dari kelompok para pembuli di sekolah. Meskipun mereka telah terpengaruh oleh guru dan Kanau, mereka merasa bahwa mereka masih belum meminta maaf kepada teman-teman mereka. Setelah melihat bahwa para tukang buli laki-laki telah berubah dan memperbaiki dirinya, teman-teman yang lain mulai merasa menyesal, karena sebelumnya mereka mengira bahwa Rui adalah pelaku kejahatan. Mereka mulai meminta maaf atas kesalahan mereka. Kemudian, kelompok pembuli itu menemukan anak laki-laki nakal yang menjadi tersangka utama dalam kejadian tersebut. Setelah diselidiki, anak laki-laki nakal itu mengungkapkan bahwa dia disuruh oleh seorang pelaku lain di belakangnya. Ternyata, semua ini adalah perbuatan dari seorang pembuli perempuan. Melihat banyak teman-temannya terpengaruh oleh Kanau, si pelaku merasa sangat marah dan frustasi. Dia membayar anak laki-laki nakal itu untuk pergi ke sekolah dan mencari cara untuk membalikkan keadaan. Tetapi dia mengaku tidak tahu tentang kejadian bundir Kanau. Guru kemudian mulai memahami bahwa pada hari kejadian, Kanau yang tahu dirinya dalam bahaya tidak mencari pertolongan dari orang lain karena pasti ada rahasia yang dipegang oleh si pembuli perempuan itu. Guru berniat untuk menanyakan hal ini di sekolah keesokan harinya. Tetapi pada saat itu, para buli perempuan tidak hadir di sekolah. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa teman-temannya telah menemukan anak laki-laki nakal tersebut dan bahwa kebenaran sudah terungkap. Jika para buli perempuan merasa putus asa dan berpikir untuk bundir setelah masalah mereka terbongkar, guru khawatir dia akan kehilangan lebih banyak murid. Merasa ada yang tidak beres, guru itu langsung keluar. Teman-teman mulai mencari mereka di sekitar sekolah, namun mereka tidak ditemukan. Akhirnya, teman dari pemilik tempat bowling melihat mereka di sana, bermain bowling di tengah hari sekolah, terlihat murung. Teman tersebut kemudian memberitahu guru
dan guru langsung menginstruksikan murid-murid untuk mencari mereka di sekitar tempat bowling. Sesuai dugaan guru, mereka menemukan 3 buli perempuan tersebut di tempat tersebut. Mereka telah memutuskan untuk melakukan semua hal yang ingin mereka lakukan hari itu, dan kemudian mengakhiri hidup mereka sebagai cara untuk menebus kesalahan mereka. Namun, setelah bermain bowling dan bernyanyi, mereka merasa tidak ada hal lain yang ingin dilakukan. Ketiga dari mereka pergi ke atap gedung, berjalan menuju tepi atap dan berniat untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka merasa bahwa selama mereka masih hidup, mereka akan menghadapi interogasi dari polisi, tuduhan dari teman-teman lain, dan menyebabkan masalah bagi orang tua mereka. Mereka merasa lebih baik mengakhiri hidup mereka daripada terus hidup dengan rasa malu ini. Namun, mereka tidak menyadari bahwa beberapa teman perempuan mereka yang sering dibuli oleh mereka sudah menemui mereka di sana dan berani untuk menyarankan mereka agar tidak melakukan hal bodoh tersebut. Meskipun kami adalah orang-orang yang sering kamu bully, kami tidak ingin kamu melakukan hal seperti ini. Apalagi keluarga dan teman-temanmu. Perilakumu juga membuktikan bahwa bundir Kanau memang karena perbuatan kalian. Kami tidak ingin kalian membuat keputusan bodoh hari ini. Kemudian, lebih banyak teman-teman datang untuk memberikan dukungan, dan akhirnya dengan upaya bersama, para buli perempuan itu kembali ke kelas. Setelah itu mereka mengungkapkan segalanya. Ternyata pembuli perempuan itu takut kehilangan posisinya di hati teman-temannya, sehingga dia meminta bantuan dari anak laki-laki nakal untuk membalikkan keadaan. Tak lama setelah itu, anak laki-laki nakal tersebut memasang kamera pengawas di kantor guru. Beberapa waktu kemudian, dia memberitahukan guru bahwa dia menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata, ada seorang teman perempuan, yaitu Fenggu, yang diam-diam menyukai Kanau. Meskipun Kanau menolak perasaannya, hal itu menjadi rahasia mereka berdua. Kemudian, pembuli perempuan itu menyusun rencana untuk memasukkan pesan ancaman ke dalam loker Kanau, agar Kanau datang ke atap untuk bertemu dengannya setelah sekolah. Dia mengancam jika Kanau tidak datang, semua rahasia tentang Fenggu akan dibocorkan. Tak disangka, Kanau benar-benar datang dan memenuhi janji itu. Setelah itu, pembuli perempuan itu menggunakan rekaman video untuk mengancam Kanau agar lebih berhati-hati di sekolah. Jika tidak, dia akan membocorkan semua yang mereka lakukan. Namun, tujuan Kanau datang ke pertemuan itu adalah untuk mencoba mengubah pembuli perempuan tersebut agar tidak lagi menyakiti teman-teman mereka. Kanau berusaha merebut flash disk dari pembuli perempuan itu, tetapi dalam perkelahian mereka terjadi kecelakaan, sehingga Kanau terjatuh dari atap. Pembuli perempuan itu mengklaim bahwa dia tidak sengaja dan mengatakan bahwa dia tidak ingin kejadian itu terjadi. Awalnya, dia berniat untuk mengaku, namun dia takut kedua temannya akan ikut terseret dalam masalah ini, sehingga dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia menegaskan bahwa kedua temannya tidak terlibat dalam kejadian ini. Mendengar pengakuan ini, guru tidak bisa lagi menahan emosinya. Guru berkata, "Sekarang Kanau sudah meninggal, dan kamu hanya mencoba menghindar dengan alasan saya tidak ingin. Kalianlah yang membagi-bagi teman-teman menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kalian yang menyakiti teman-teman kalian. Semua perbuatan kalian yang terus-menerus inilah yang menyebabkan tragedi ini terjadi. Saat kalian menyakiti orang lain, pernahkah kalian berpikir dari perspektif mereka? Kalian bilang ini bukan salah mereka, tetapi kalian bertiga yang selalu mengucilkan Kanau. Bukankah kalian seharusnya merenung tentang itu? Kanau bahkan sampai mati tidak melupakan keinginan untuk mengubah kalian. Lalu apa bedanya kalian sekarang dengan dulu? Kamu masih terbiasa melindungi dirimu sendiri yang pada akhirnya malah menyakiti orang lain." Pada saat itu, ketiga orang tersebut sangat merasa bersalah atas kesalahan mereka di masa lalu. Namun tragedi yang menimpa Kanau sudah tidak bisa diubah lagi. Tiba-tiba, ibu Kanau masuk ke ruangan itu dan ketiga orang itu segera meminta maaf kepadanya. Meskipun ibu Kanau tidak akan memaafkan mereka, dia berharap mereka benar-benar bisa berubah dan tidak melakukan tindakan bodoh dengan mengorbankan diri mereka. Setelah itu, guru membawa mereka ke kantor polisi untuk melapor. Namun,
Pengadilan memutuskan bahwa Kanau bukanlah perbuatan jahat dari pembuli perempuan itu. Setelah penyelidikan, ketiga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah dan bisa kembali bersekolah. Sementara itu, kebenaran satu persatu mulai terungkap, dan guru akhirnya berhasil menyelamatkan banyak siswa yang berniat melakukan bundir. Saat itu, sudah jelas bahwa bukan pembuli laki-laki atau perempuan yang ingin membunuh dirinya dan Kanau. Lalu, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Namun, pada saat itu, guru sudah memiliki jawabannya dalam hati. Hari itu akhirnya datang, yaitu waktu ketika dia seharusnya meninggal di kehidupan sebelumnya. Guru memutuskan untuk menghadapi kenyataan dengan berani dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata, pembunuh yang sebenarnya adalah salah satu siswanya yang bernama Toru. Toru sendiri penasaran mengapa guru bisa mengetahui bahwa dia akan mendorongnya. Guru kemudian mengungkapkan bahwa dia telah hidup kembali ke dalam kehidupan kedua, dan dia bisa menebak Toru karena dia memperhatikan sebuah detail kecil. Setiap orang yang mendorong seseorang dari lantai pasti tidak bisa menahan diri untuk melihat ke bawah, tetapi guru tidak melihat wajah pembunuh tersebut sebelum jatuh ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuh tersebut tidak memiliki perasaan. Berdasarkan pengamatan guru terhadap semua orang di kelas, hanya Toru yang tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ketika semua orang menghina Kanau, hanya Toru yang dengan tenang menyaksikan semuanya. Dia tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Guru juga tahu bahwa setelah mendorongnya, Toru akan memilih untuk bundir. Itulah sebabnya guru datang ke sana hari ini untuk mencoba mengubah akhir dari cerita ini. Guru berkata, "Kamu bisa saja mendorongku sekarang, tapi setelah kejadian dengan Kanau, sekolah sudah menanam tanaman hijau di bawah. Meskipun aku jatuh, aku tidak akan mati." Melalui peristiwa yang menimpa Kanau, guru tersebut juga mendapatkan pelajaran penting. Dia menyadari bahwa orang-orang yang ingin bundir biasanya merasa putus asa dengan keadaan mereka. Setiap kali dia berbicara dengan Toru, dia bisa merasakan rasa putus asa yang mendalam dari Toru, yang merasa hidupnya tidak berarti. Selain itu, ada sebuah hal yang mengejutkan. Ternyata, Toru juga sedang mengalami kehidupan kedua. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah mendorong guru, Toru memilih untuk bundir. Alasan dia ingin membunuh guru adalah karena dia dan para pembuli lainnya telah melakukan banyak hal yang melukai teman-teman sekelasnya, yang bertentangan dengan hati nuraninya. Hal itu membuatnya merasa bingung dan kehilangan arah. Hidupnya dipenuhi dengan kehampaan dan rasa putus asa. Toru sangat menginginkan seseorang yang bisa mengubah dunia hidupnya. Namun, guru justru tampak mengabaikan perilaku bullying yang terjadi di sekolah, yang menjadi alasan mengapa dia ingin membunuh guru dalam kehidupan pertamanya. Di kehidupan kedua, meskipun guru telah membantu teman-temannya berubah menjadi lebih baik, perubahan itu justru membuat Toru merasa semakin terasing dan tidak bisa ikut serta. Perasaan kosong itu kembali datang, dan dia kembali berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Karena guru sangat peduli dengan perubahan siswa, Toru berpikir untuk membuat guru ikut mati bersamanya. Namun, saat itu, guru mencoba menenangkan Toru, memintanya untuk berani menghadapi hidup dan menikmati dunia ini. Sayangnya, Toru sudah sangat putus asa, dan dia akhirnya melompat sendirian. Untungnya, guru berhasil menangkap tangannya tepat waktu. Namun seiring berjalannya waktu, guru mulai kehabisan tenaga. Ketika Toru hampir menyerah dan siap mengucapkan selamat tinggal pada dunia, teman-teman sekelasnya datang untuk menolongnya dengan memberikan semangat. Melihat perhatian mereka, hati Toru yang hampa mulai terbakar dengan harapan untuk hidup. Namun, sudah terlambat. Guru hampir tidak bisa bertahan lagi. Beruntung, bukan hanya guru yang berusaha, suami guru juga datang untuk membantu. Dengan usaha bersama, mereka berhasil menarik Toru kembali. Teman-teman yang datang juga mengungkapkan bahwa setelah kematian Kanau, setiap orang merasa sangat sedih. "Kami tidak ingin melihatmu melakukan hal bodoh yang akan membuat kami sedih lagi," kata mereka. Akhirnya, Toru melepaskan semua perasaan kecewanya dan memutuskan untuk berani menghadapi dunia yang terasa kosong ini. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian
karena di belakangnya ada guru, teman-teman, dan semua orang yang mencintainya. Dengan demikian, semua masalah dan konflik di antara siswa pun terselesaikan. Guru akhirnya bisa melihat semua siswanya lulus dengan sukses, dan dia tetap menjadi guru terbaik di hati mereka. Dan cerita ini pun berakhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan kisah yang lebih seru di video berikutnya.